Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dovalevi dengan NIM B1122121. Mata kuliah Hukum Zakat dan Wakaf kelas B dengan dosen pengampu Bapak Kamal Fatoni Shum MH, Bapak Dr. Muhammad Amin Kodri SH LLM, dan Bapak Dr. Haji Umar Hasan SHMH. Di sini saya akan meresum buku dari Dr. Ahmad Sudirman Abbas MA yang berjudul Zakat, Ketentuan dan Pengelolaannya yang diterbitkan pada tahun 2017. Baik, langsung saja. Untuk pengertian zakat. Pengertian zakat itu secara bahasa yang berbentuk masdar dari kata zakat, yakni bersih. Zakat diterjemahkan barakah, yakni tumbuh, suci atau bersih, dan maslahah. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam, harta menurut yang sudah dizakati akan tumbuh dan berkembang suci dan berkah. Dasar hukum zakat ada dalil Al-Quran, dalil sunnah, dan dari ijma. Selanjutnya, syarat wajib zakat. Zakat di sini terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, orang-orang yang wajib dizakati, atasnya berzakat, yakni muzaki. Yang kedua, benda atau harta kekayaan yang wajib dizakati. Untuk zakat fitrah, ini syarat-syaratnya yang pertama itu harus merdeka. Dan yang kedua, Islam. Kalau untuk zakat mal yang merupakan zakat harta, banyak rincian dari syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Seperti terkenanya haul, yakni 85 gram emas dari pendapatan per tahunnya, dan syarat-syarat lainnya. Selanjutnya, tujuan zakat. Zakat adalah bentuk ibadah dalam bidang harta. Zakat yang bermakna barokah, tumbuh dan berkembang biak memiliki arti penting dalam kehidupan yang manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Tujuan zakat dikemukakan beberapa pakar yang saya ambil di sini. Menurut Wahab Al-Zuhaili, berzakat berarti mengikatkan perasaan kebersamaan dan menghapus kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Tujuan dan dampaknya bagi penerima, zakat dapat membebaskan penerimanya dari hal hajat yang dibutuhkan. Zakat juga mensucikan diri dari sifat dengki dan benci. Hikmah berzakat. Syariat Islam yang diperuntukkan umatnya terutama dalam melakukan ibadah mengandung hikmat dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah, terutama ibadah zakat. Zakat telah disyariatkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Syariat zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diperintahkan pada tahun kedua Hijriah, adalah bentuk ibadah mahdah dalam hal materi selain berfungsi sebagai ibadah. Zakat yang membantu kaum fuqaah dan kaum miskin memenuhi hajatnya agar mereka pun dapat khusyuk menjalankan kewajiban agama. Hikmah zakat yang pertama itu terwujudnya jalin kasih, sikap menolong terhadap kaum lemah ekonomi, dan upaya menguatkan ibadah dengan cara memenuhi kebutuhan materi yang dengan tumbuh dan mampunya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zakat dapat membersihkan jiwa muzaki dari kotoran yang menempel bersama harta. Sebab harta atau rezeki yang didapatkan dengan cara halal masih bercampur di dalamnya hak orang lain. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kekayaan kepada orang kaya dan mengkaruniakan berbagai kelebihan materi yang dapat memenuhi segala hajat mereka, sehingga orang-orang kaya itu menikmatinya. Oleh karena tersebut, patut disyukuri dari sudut pandang akal maupun syariat, dan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia itu, diwajibkanlah atas mereka zakat. Dan yang keempat, zakat berfungsi sebagai penahan atau penghancur sifat kikir. Keutamaan manfaat zakat. Bahwa zakat telah ditunaikan merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang baik penghuni surga. Yang kedua, pelaku zakat termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang-orang mukmin. Yang ketiga, dengan berzakat Allah Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkan, memberikan keuntungan bagi muzaki. Dan keempat, para muzaki diberi jaminan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sinar matahari pada hari kiamat. Yang kelima, zakat dapat membersihkan harta yang belum dibersihkan. Yang keenam, zakat merupakan wasilah datangnya berbagai kebaikan, dan sebaliknya tidak berzakat menyebabkan keputusnya aliran kebaikan. Selanjutnya, jenis-jenis harta yang dizakati.
Ulama sependapat bahwa jenis-jenis harta yang dizakati adalah kewajiban zakat. Ibnu Hazm mengurangi jenis kismis, zaib, dan tidak memasukkan sebagai jenis yang diwajibkan keluar zakat atasnya, sehingga harta itu berjumlah 8 saja. Jenis-jenis yang terkena kewajiban zakat yakni jenis nungkut, yaitu emas dan perak, jenis al-nasyiah atau binatang yaitu unta, sapi, lembu, dan kambing, dan terakhir jenis al-zurui wa as-simar atau tanaman dan buah-buahan, yaitu al-bintu, tepung dari gandum, kurma, dan kismis. Selanjutnya zakat deposito. Perspektif fikih yang memiliki pengertian yang dimaksud dengan bunga uang deposito adalah kelebihan uang yang diperoleh atas deposan atas dasar simpanan pokok deposito di bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana penerapan bunga deposito di bank. Pandangan fuqaha tentang bunga bank di sini ada yang fuqaha yang memperbolehkan bunga uang di bank, ada ulama fuqaha yang mengharamkan bunga bank, dan ada ulama yang mengatakan bahwa bunga bank adalah perkara yang syubhat, yakni antara halal dan haram. Demikianlah video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.